Oke, halo rekan-rekan traders. Ya, terlalu banyak yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, bahkan sampai membuat konten dari Deddy Corbuzier, di mana ini posting 8 jam yang lalu, itu masih belum ada perkataan bahwa Amerika Serikat ikut campur. Ya, belum. Jadi ini video di take, podcast ini di take sebelum bunker buster digunakan oleh Amerika Serikat. Jadi terlalu banyak dan terlalu cepat kejadian ini ya dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sampai setelah dibom pun masih banyak orang yang tidak percaya bahwa ini akan berakhir ya. Bahkan dengan jatuhnya harga minyak ya di smackdown setelah terjadinya bom bunker buster, oil di smackdown ya hari Senin, bang, ini bearish engulfing. Anda tinggal hitung tuh berapa candle yang dirangkul. Bearish engulfing, engulfing itu memeluk ya. Anda bisa lihat ini berapa banyak candle yang dipeluk oleh satu candle merah panjang pada hari Senin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle dipeluk oleh satu red Morobuzu ini ya. Dan hari ini lanjut turun lagi. Jadi dengan pergerakan oil yang seperti ini aja masih aja ada yang bilang ah itu mah Donald Trump nge-short oil gitu kan. Jadi gimana ya? Dengan begitu banyak kejadian yang terjadi, bahkan saya sampai mau bikin video aja males gitu ya, karena dalam hati saya ini pasti akan terjadi sesuatu, ya kan? Walaupun Donald Trump bilang, oh tunggu aja 2 minggu lagi, dalam hati saya enggak, ini pasti akan terjadi sesuatu di weekend, ya karena Trump itu suka melakukan sesuatu pada saat tanggal merah, hari liburnya yang ada di Amerika Serikat gitu ya, hari libur nasional atau di weekend. Coba aja Anda cek belakangan ini ya semenjak beliau jadi presiden di hari libur nasional atau di tanggal merah itu beliau suka sekali melakukan sesuatu gebrakan brak gitu kan ya. Kadang ibaratnya dia ngomongnya nanti saya mau ke kanan tiba-tiba dia ke kiri gitu ya, nanti saya mau ke atas tiba-tiba dia ke bawah gitu. Jadi meskipun dia bilang 2 minggu lagi deh, nanti kita lihat ya. Enggak, dalam hati saya pasti ada sesuatu, ya udah saya tunggu aja. Bahkan hari ini pun ibaratnya gencatan senjata itu kan berlaku. Dalam hati saya enggak ah. Nah, tadi siang saya mau bikin video dalam hati saya enggak ah. Karena dalam hati saya ini pasti ada terjadi sesuatu lagi dan benar terjadi sesuatu lagi di mana ibaratnya Iran sama Israel itu tuduh-tuduhan nih. Sana yang ngebom dulu, sana yang ngebom dulu. Ujung-ujungnya apa? Donald Trump bilang dua-duanya salah. Bahkan sampai sebelum naik ke helikopter, beliau ngomong ke wartawan sampai mengeluarkan F word. Ya kan? Keren banget tuh ya. Presiden yang bisa mengeluarkan F word, kata makian gitu kan. Keren tuh. Itu saking keselnya ngelihat dua negara ini ya, ibaratnya Iran dan Israel ini tuduh-tuduhan, bahkan sudah ada rudal yang hit target, nggak tahu beneran apa enggak ya, bisa aja kan ibaratnya itu bisa-bisanya Israel ngebom sendiri ke negaranya kan bisa aja ya kan, cari gara-gara apa segala macam wis, pokoknya berita tuh simpang siur berseliweran di mana-mana dan cepat terjadinya ya kan. Nah kita bagaimana dalam kondisi seperti ini tuh, mesti gimana dengan market? Simple jawabannya sebenarnya, sangat simple sebenarnya ya. Katakanlah Donald Trump nge-short oil ya, katakanlah Donald Trump nge-short oil, tapi kan kalau dia sendirian yang nge-short ini dan market itu besar bro ya, market itu besar ya, bukan cuman oil market, bukan cuman US market, ada market Eropa, ada Asia ya kan, terus ada komoditi-komoditi market yang lain, ada gold ya kan, Anda bisa lihat sendiri ada gold di sini ya, kemudian ada Bitcoin. Ini semua nggak bisa diatur oleh satu orang saja, nggak bisa bos. Ya, belum lagi saya sebut bursa saham Uni Emirat Arab, bursa saham Qatar, kemudian bursa saham di Karachi, Pakistan. Ya banyak bos. Jadi ibaratnya menurut saya pribadi itu susah kalau mau dikontrol oleh satu orang doang tuh agak susah. Ya jadi
kita menyikapinya, kita harus ambil sikap tuh gimana dengan berita yang seliweran. Simple jawabannya. Anda lihat saja price action. Satu, oil di Smackdown. Bang, Anda masih nggak percaya, tunggu lagi tanda-tanda berikutnya. Boleh, no problem. Nah, tanda-tanda berikutnya yang saya lihat itu adalah regional market. Ya, di mana hari ini, ya, semua market, bayangin, Hang Seng itu plus 2%, bro. Hang Seng. Kemudian Karachi, ya, Pakistan, kalau nggak salah. Ini plus hampir 5%, bos. Ya, plus hampir 5%. Negara yang katanya akan mendukung Iran. Ya, kita akan dukung Iran gitu kan. Nah, Iran gencatan senjata, bursa sahamnya melezit. Ya, hampir 5%. Ya toh. Anda masih nggak percaya bahwa ini beneran gencatan senjata? Anda lihat aja. Korea plus hampir 3%. Anda bayangin itu. Korea. Kemudian Aussie ya plus hampir 1%. Nikkei plus 1%. Kemudian Eropa ini Anda lihat sendiri ini. Semuanya hijau royo-royo. Ya. Apalagi gitu loh. Kemudian kita lihat World Indies. Ya, misalnya yang negara-negara yang ibaratnya di sini Anda bisa lihat ada Qatar, Uni Emirat Arab, ini kan penghasil minyak semua ya. Mereka ada bursa sahamnya, ya. Mereka ada bursa sahamnya, Anda bisa lihat di situ. Kita coba lihat Qatar. Qatar, apa yang terjadi dengan Qatar? Oh ya, saya udah posting, cuman posting di channel Telegram Berdagang Angka. Cuman kan tadi itu belum close. Nah, ini saya akan perlihatkan ketika marketnya udah close ya. Ini tadi Pakistan ya. Anda bisa lihat Karachi plus 5% nih. Luar biasa ya. 5% closingnya. Apalagi gitu loh. Ya. Terus Arab Saudi plus 2%-an. Nah, artinya apa? Tensi ketegangan di sekitaran Selat Hormuz itu sudah mereda dengan adanya perjanjian gencatan senjata. Anda lihat ini Uni Emirat Arab plus ya. Terus Qatar, mana Qatar tadi? Qatar Q ya. Qatar itu juga plus. Qatar, coba kita lihat Qatar tadi, saya tidak ini ya. Sebentar, Sweden, Swiss, Thailand, Indonesia, Ukraina. Saya ada posting ini kalau nggak salah. Ya, Dubai. Ya, adanya di Dubai. Dubai plus juga hari ini. Jadi, apa gitu loh ya. Apalagi, oh sorry, Doha. Ya Qatar plus 1,5. Ya jadi apa gitu loh. Semua ini pelaku pasarnya itu kan banyak gitu loh. Bukan cuma Donald Trump saja. Ada orang-orang lain yang ibaratnya dia itu orang-orang ini juga keluarin duit. Ya. Price action is everything. Kenapa? Price action itu kalau harga naik berarti kan ada yang buy. Yang minat beli itu lebih besar daripada minat jual sehingga harga bisa naik kan, artinya ada take action buy. Jadi kalau Anda masih nggak percaya bahwa tensi ketegangan di Selat Hormuz ini, tensi ketegangan perang antara Iran dengan Israel ini sudah mereda, ya itu ya gimana ya, saya nggak tahu lagi ya harus jelasin seperti apa. Yang jelas kalau saya pribadi, saya percaya begini. Ibaratnya nih, ada agen asuransi datang ke saya. Asuransi kesehatan, kayak asuransi jiwa, kayak, Pak ini bagus loh asuransinya gini. Ya kan? Terus saya tanya dong, kamu udah punya nggak? Kamu nawarin ke saya, kamu udah punya nggak? Oh belum Pak, gini. Lah, gimana kamu bisa bilang bagus, kamu sendiri tidak buy? Itu loh. Tapi kondisi yang kita lihat satu harian ini semua menyatakan buy, gitu loh. Makanya pada hijau semua dan oil turun. Oil turun itu berarti orang nge-short, Pak.
boom. Ya, orang nge-short, orang betting bahwa tensi ketegangan turun, maka harga minyak itu tidak rasional kalau ada di harga di atas 70. Makanya mereka pada short. Makanya sekarang minyak cuma di harga sekitar 66. Ya. Orang take action gitu loh. Itu kan ibaratnya kalau action itu adalah ini keluar duit gitu ya. Sama kayak misalnya teman Anda cerita, wah mobil listrik tuh bagus loh, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, yuk efisiensi dari segi ini efisien semua ya. Oh, lu dengerin dia cerita. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Itu kan sama kayak kamu dengerin analis lagi bicara. Wah, perang ini begini. Ah, kamu dengerin ya, mobil listrik bisa begini, gini. Oke. Terus kamu nanya ke orang itu. Lu kan bilang nih bagus mobil listrik ya. Lu sendiri udah beli nggak? Oh enggak, saya belum beli. Lah, bang, kayak bener dah. Ya kan? Kita dengerin orang begitu tuh bullshit gitu loh. No action. Cuman komentator. Talk only gitu loh. Ya. Cuma talk only. Ngomong doang. Saya nggak percaya sama yang begitu-begitu. Saya percaya pada chart. Saya percaya pada price action. Apa yang dikatakan oleh price action? Oil turun, regional market up, Asia up, kemudian Timur Tengah up, Eropa up, ya kan? China pun up, semua up. Apalagi gitu loh. Selesai kalau saya bilang. Ya, untuk saat ini. Ya, tuh. Nggak tahu lagi kalau ibaratnya 1-2 jam setelah video ini tayang kemudian tiba-tiba ada salah satu pihak yang melanggar gencatan senjata, ya kan? Nggak tahu lagi, gitu. Nggak tahu lagi mesti ngapain, itu pasti terjadi perubahan. Cuma yang jelas saat ini selesai kalau saya bilang. Ya tensi ketegangan mereda. Karena jelas Presiden Trump bilang, fokus saya itu bukan Iran, tapi adalah sistem pengayaan uranium yang bisa dijadikan untuk membuat bom. Di mana itu sudah dihancurkan oleh pihak Amerika Serikat lewat bunker buster. Udah selesai. Bagi Trump itu yang paling penting. Itu bos. Ya, bagi Trump itu yang paling penting. Selesai. Masalah yang lain bodoh amat katanya Trump. Tujuan saya cuma itu. Itu selesai ya udah. Ya kan? Jangan sampai ibaratnya tiba-tiba ada dubes Amerika, kantor dubes Amerika dibom. Nah, itu beda cerita lagi udah nanti ya. Yang jelas untuk saat ini target yang diinginkan oleh Amerika Serikat udah tercapai, ya udah beres gitu. Ya. Itu aja. Lihat price action. Temen lu yang jago komentator, lu punya temen kerja di sekuritas sebagai seorang analis, lu dengerin omongannya, pusing sendiri. Serius. Lu cukup lihat price action, udah kelar urusan. Ya kan? Kelar urusan. Sama seperti ISG. Pak, ISG gimana? Oh, ISG baik-baik saja, ini itu apa segala macam ini. Ah, bagi saya enggak. Karena semua parameter, semua termometer ya, di saya mengatakan waspada. Itu ya. Salah satunya ini, jumlah emiten yang berada di atas EMA 200 saat ini berada di bawah threshold yang saya inginkan untuk environment trading breakout yang enak. Karena yang saya inginkan adalah 43% dari total emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia harus dalam kondisi uptrend. Saat ini hanya 36%. Ya, dalam beberapa hari Anda lihat ini drop jauh ya, dari 44% sekarang cuma 36%. Nah, di situ termometer saya menyatakan bahwa hati-hati. Nah, gitu. Jadi saya trade based on data, bukan opini gitu loh. Anda trade on opini, ya mutiar, Pak. Ya, karena tidak akan ada ketenangan setenang-tenangnya di dunia ini di mana kondisi itu ideal sesuai dengan yang Anda inginkan. Tidak ada tensi ketegangan, tidak ada masalah ini itu apa segala macam dan Anda bisa trading dengan enak. Itu nggak ada, bos. Ya nggak ada. Coba renungkan dalam hati.
Mana pernah ada kedamaian? Nggak pernah. Kalau sekarang ini di luar negeri lagi gonjang-ganjing. Nanti di luar negeri tenang, di dalam negeri lagi gonjang-ganjing. Ya kan? Dalam negeri, kayak sekarang nih, di luar kan lagi tegang. Dalam negeri tenang kan? Nah, nanti di luar negeri udah tenang, dalam negeri lagi gonjang-ganjing. Kan tidak pernah ada yang namanya ketenangan. Makanya kalau dengerin berita pusing. Lebih baik lihat data. Sesimpel itu, bos. Ya kan? Lihat data, trading pakai mitigasi resiko, pakai stop loss, pakai money management. Udah, konsepnya sesimpel itu. Jangan dipersulit. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah selesai perang Israel dan Iran? Atau bisa saja akan ada plot twist setelah ini? Ya kan? Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda.